Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you in the better. Okay, let's be going to new chapter here. It's about the state roles and obligation. To state roles and obligation, you have two expression here. The first must and mustn't. Okay, look on the picture. The first picture, she must be bed because she has the flu. And then Jack must brush his teeth before going to bed. And about the mustn'ts, Feather mustn't sleep during the class. You mustn't smoke, okay? So to know what is the meaning of the obligation and rules and also about the expression must and mustn't, let's be going to the next chapter. Yeah, in this slide, it's about the meaning of the rules and obligation. You can look on your slide and you can read what is the rules and obligation means. Okay, I will read for you. Ya, pengertian rules and obligation adalah sebuah ekspresi dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah kewajiban. So, rules and obligation is an expression to us about the obligate. Okay. In this chapter, we will use must do and must not do. Oke. Nah, kata must memiliki arti harus. Oke, must in bahasa harus. Penggunaan must lebih cenderung pada suatu keharusan yang menjadi suatu kewajiban yang dilakukan atau kewajiban untuk dilakukan. Tetapi kata mustn't memiliki arti dilarang, bukan tidak harus atau tidak seharusnya. Nah, jadi mustn't itu artinya dilarang. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ya. Nah, dalam kehidupan nyata, ternyata obligation itu sering sekali muncul dalam percakapan sehari-hari. Nah, seperti ini. Contohnya di dalam lingkungan sekolah, kehidupan kita sehari-hari, dan di lingkungan permasyarakatan. Oke, apa contohnya di sini? I must help you. Saya harus membantu kamu. Yang tidak harusnya bagaimana? Yang dilarang, I must not help you. Saya dilarang membantu kamu. Oke, must not itu bisa disingkat menjadi mustn't. Oke, seperti ini. I mustn't help you. Saya dilarang membantu kamu. Jadi penggunaan untuk obligation dan rules ini di chapter 3 ini, di subtema 2 ini, kamu hanya menggunakan dua ekspresi yaitu must and mustn't. Oke. Yeah, in this slide is about the example in the school ya. Oke, ini ada contohnya dan juga ada artinya. Kita akan baca, kamu bisa baca contohnya sendiri. Saya akan bacakan in English. We mustn't be late to school. Nah, di sini ditulis we must not be late to school. Kita dilarang terlambat ke sekolah. We must come on time to class and to the flag ceremony. Oke, kita harus datang tepat waktu ke kelas dan menghadiri upacara bendera. Nah, di dua kalimat pertama dan kedua ini, dua kalimat teratas ini penggunaan obligation dan rules yang ada di lingkungan sekolah. Nah, di situ. Ya, jadi kata the word is bold word here, kata yang tercetak tebal di sini itu merupakan ekspresi dari obligation dan juga rules. Nah, kamu bisa lihat di situ. Apalagi selanjutnya, we must wait outside the gate. Nah, if we are late, jika kita terlambat, we must wait outside the gates. Ini rules, ini aturan yang sudah dibentuk di dalam sekolah tersebut. Jadi, jika terlambat, ya kita akan menunggu di luar pagar. We mustn't come in until the security guard gives us permission. Nah, ini juga rules. Kami tidak larang masuk sampai security-nya mengizinkan kita masuk. We must sign a paper before we come to the class. Nah, kita harus menandatangani kehadiran sebelum masuk ke kelas. Ini obligation. Jadi kata mustn't and must ini adalah contoh obligation and rules yang harus kamu pahami. Oke, kamu bisa baca ya sampai selesai. Artinya ada di samping kanan.
Ya, di slide ini masih sama seperti slide sebelumnya, yaitu tentang contoh penggunaan kalimat must and mustn't, tetapi dikemas dalam bentuk sebuah paragraf. Nah, jadi kamu bisa lihat langsung di situ, langsung saya baca nih. We must keep our class clean and tidy. Nah, must keep our class clean and tidy. Kami harus menjaga kelas menjadi bersih dan rapi. Kelas kami menjadi bersih dan rapi. We mustn't litter. Oke, kami dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi kata litter di sini artinya membuang sampah sembarangan. Nah, jadi ada kewajiban menjaga kelas menjadi bersih dan ada aturan jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jadi penggunaan must and mustn't itu mencangkup pada obligation sebagai kewajiban dan rules sebagai aturan. Nah, jadi apa yang diatur itu kamu bikin. Apa yang tidak diatur atau sebagai kewajiban. Nah, jadi contohnya di sini tadi ada dua. Must keep our class clean and tidy. Harus menjaga kelas kami menjadi bersih dan rapi. Berarti itu kewajiban sebagai anggota kelas tersebut. Lalu apa aturannya agar kelas tersebut bersih dan rapi? We mustn't litter. Kami dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu dia. Nah, setelah kamu dengarkan penjelasan apa itu obligation dan apa itu rules dan apa ekspresi yang digunakan. Nah, yang digunakan yaitu must and mustn't. Must yang artinya harus atau seharusnya, sedangkan mustn't berarti dilarang. Nah, ini tugasnya, jadi perhatikan. Apa tugasnya? Here, your task for this chapter. Ini adalah tugas untuk chapter ini. Make 5 lists of your obligations and rules about your school and home. Jadi kamu bikin dulu 5 list tentang kewajiban dan juga aturan yang ada di sekolah dan juga di rumah kamu. Nah, lihat di sini ada tanda panah ya. Make list of the rules and obligation. Pertama kamu buat listnya. Listnya seperti apa nih? Seperti Ibu kasih contoh di sini. Yang pertama at home dan at school. Yang pertama itu help parents. Nah, kalau di rumah misalnya membantu orang tua, itu kewajibannya. Lalu di sekolah wear uniform, memakai seragam. Nah, ini baru listnya. Nah, setelah terbentuk listnya sebanyak 5, di rumah 5, di sekolah 5, baru kamu bentuk dia menjadi sebuah kalimat. Kalimatnya menggunakan apa? Using must and mustn't do at home and at school. Nah, lihat di sini, after make a list, setelah kamu membuat listnya, ya, then write into a sentence. Kamu buat dia menjadi sebuah kalimat. Nah, lihat di sini saya buat seperti ini. Di rumah ya, we must help our parents about homework. Nah, kami harus menolong orang tua kami tentang pekerjaan rumah. Dari mana? Dari kata help parents. Dari listnya tadi kamu buat menjadi kalimat. Yang di sekolah, we must wear uniform every day. Kami harus memakai seragam setiap hari. Dari kata wear uniform, kamu bentuk menjadi sebuah kalimat. Jadi paham ya? Tugasnya adalah membuat 5 obligation and rules di rumah dan juga di sekolah. Yang pertama langkahnya adalah buat dahulu listnya. Ya, kata-kata pokoknya yang akan kamu kembangkan menjadi kalimat. Oke, paham ya? Ya, thank you for your attention today. Jadi, tentang tugas tadi, kamu bisa gabungkan dari 5 itu yang di rumah atau yang di sekolah itu bisa yang menggunakan must dan mustn't. Boleh misalnya 2 yang mustn't atau 2 yang must. Jadi, ada gabungan menggunakan harus dan dilarang. Oke, selamat mengerjakan dan saya harap tugasnya dikomplitkan ya. Oke, see you next meeting. Bye-bye.